Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali lagi dalam pembelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan kuantum. Bilangan kuantum merupakan bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron dalam atom yang diwakili oleh suatu nilai yang menjelaskan kuantitas kekal dalam sistem dinamis. Intinya, bilangan kuantum menggambarkan sifat elektron dalam orbital. Kemudian apa itu orbital? Kemarin ketika kita belajar perkembangan teori atom, Ibu sudah sempat menyinggung tentang orbital. Orbital itu merupakan daerah dalam atom di mana terdapat kebolehjadian terbesar ditemukannya elektron. Jadi, berdasarkan teori atom mekanika gelombang, elektron itu kan kedudukannya tidak dapat ditentukan secara pasti, hanya sebagai kebolehjadian. Nah, kebolehjadian terbesar di mana kita bisa menemukan elektron itu di suatu daerah yang namanya orbital. Gitu ya. Nah, kemudian untuk bilangan kuantum sendiri ada 4 jenis. Yang pertama ada bilangan kuantum utama. Simbolnya N. Kemudian ada bilangan kuantum azimut, simbolnya L. Kemudian ada bilangan kuantum magnetik, simbolnya M, dan bilangan kuantum spin, simbolnya S. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita punya bilangan kuantum utama. Atau disimbolkan dengan N. Bilangan kuantum utama ini menyatakan kulit atom. Dan
menggambarkan tingkat energi orbital di mana elektron berada. Nilai n atau bilangan kuantum utama itu sama dengan bilangan bulat. Jadi nilainya dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita punya bilangan kuantum azimut, disimbolkan dengan L. Bilangan kuantum azimut ini menyatakan subkulit. Kemudian dia menggambarkan bentuk orbital. Untuk nilai L berkisar antara 0 sampai dengan n-1. Gini. Kemudian ada satu aturan yang harus kalian pahami. Nanti untuk nilai L sama dengan 0 itu disebut sebagai subkulit S. Kemudian untuk nilai L sama dengan 1 itu subkulit P. L sama dengan 2 itu subkulit D. L sama dengan 3 itu subkulit F, dan seterusnya. Jadi gini, untuk nilai n sama dengan 1, nilai L-nya tadi kan berkisar antara 0 sampai dengan n-1. Jadi dia antara 0 sampai dengan nilai n-nya kan 1 dikurang 1. Berarti dari 0 sampai dengan 1 dikurang 1, 0. Dari 0 sampai dengan 0 berarti nilai L-nya cuma 1 doang, cuma 0 doang. Karena itu nanti untuk n sama dengan 1, L-nya hanya ada satu macam, yakni L sama dengan 0. L sama dengan 0 tadi subkulit S. Karena itu bisa ditulis 1 sama S, jadinya 1S. Kemudian untuk nilai n sama dengan 2, nilai L-nya rumusnya kan 0 sampai dengan n-1. Jadinya ini 0 sampai dengan n-nya kan 2. 2 dikurang 1. 0 sampai dengan 2 dikurang 1, 1. Jadi untuk n sama dengan 2, nilai L-nya antara 0 sampai dengan 1. Nah, antara 0 sampai dengan 1 itu berapa aja? Berarti ada 0 dan ada 1. Jadi untuk n sama dengan 2 nanti ditulisnya n sama dengan 2, L sama dengan 0. L sama dengan 0 itu kan tadi subkulit S. Ini ditulis 2S. Kemudian untuk n sama dengan 2, L sama dengan 1. L sama dengan 1 tadi kan subkulit P, ditulis 2P. Jadi untuk n sama dengan 2 nanti subkulitnya ada subkulit 2S dan 2P. Lanjut, untuk n sama dengan 3, nilai L-nya antara 0 sampai dengan n-1. Jadi 0 sampai dengan n-nya kan 3. 3 dikurang 1, berarti 0 sampai dengan 3 dikurang 1, 2. Nilai L-nya dari 0 sampai 2. Jadinya berapa aja ini? Jadi L-nya ada 0, kemudian 1 dan 2, ada 3 nilai L. Jadi untuk n sama dengan 3 nanti nilai L-nya bisa 0, bisa 1, bisa 2. Nah, kemudian untuk n sama dengan 3, L sama dengan 0 atau
Kalau L sama dengan 0 tadi kan subkulit S ya. Ini bisa dituliskan 3S. Kemudian untuk N sama dengan 3, L sama dengan 1 atau P bisa dituliskan 3P. Untuk N sama dengan 2, L sama dengan 2, L sama dengan 2 itu kan tadi D. Bisa dituliskan 3D. Gitu ya. Satu lagi deh. Misalnya untuk N sama dengan 4. Nilai L-nya antara 0 sampai dengan N-1. Jadinya antara 0 sampai dengan N-nya kan 4. 4 kurang 1. Nilai L-nya antara 0 sampai dengan 4 dikurang 1, 3. Nah, nilai L-nya antara 0 sampai dengan 3. Berarti berapa aja? Ada 0, 1, 2, 3. L sama dengan 0 itu subkulit S, L sama dengan 1 itu subkulit P, L sama dengan 2 itu subkulit D, L sama dengan 3 itu subkulit F. Jadi nanti jenis-jenis subkulitnya untuk N sama dengan 4 ada 4 sama S, 4S, 4P, 4D, dan 4F. Seperti itu ya. Kemudian bentuk-bentuk orbital yang digambarkan oleh bilangan kuantum azimut dapat disimak pada ilustrasi berikut. Ilustrasi bentuk orbital seperti ini ya. Jadi orbital S bentuknya hanya seperti bulatan. Ini orbital P ada 3 jenis, PX, PY, PZ. Kemudian ini orbital D ada 5 jenis ya. Ada DXY, DXZ, DYZ, DX2Y2, dan DZ pangkat 2. Sekarang kita ke pembahasan selanjutnya, yakni bilangan kuantum yang ketiga, berupa bilangan kuantum magnetik atau M. Bilangan kuantum magnetik ini menggambarkan jumlah orbital. Nah, nanti nilai dari bilangan kuantum magnetik atau M itu berkisar antara min L sampai dengan plus L. Maksudnya seperti ini. Untuk L sama dengan 0 atau subkulit S, nanti nilai M-nya itu berkisar antara min L, berarti min 0 sampai dengan plus L. Plus 0 antara min 0 sampai dengan plus 0. Jadi nilai M-nya cuma 1 ya, cuma 0 doang. Karena nilai M-nya cuma 1, berarti nanti jumlah orbitalnya pun cuma 1, digambarkan dengan satu kotakan. Kayak gini. Nah, di mana dalam satu kotakan ini maksimal terisi 2 elektron. 2 elektronnya gambarinya harus seperti ini ya. Ada panah separuh ke atas, panah separuh ke bawah. Jadi untuk subkulit S itu maksimal nanti ada 2 elektron. Kemudian untuk nilai L sama dengan 1 atau subkulit P, nilai M-nya jadinya min L, berarti min 1 sampai dengan plus L, berarti plus 1. Nah, M-nya antara min 1 sampai dengan plus 1, jadinya berapa aja? Ada min 1, 0, kemudian plus 1. Berarti ini ada 3 orbital. 3 orbital digambarkan dengan 3 kotakan. Seperti ini.
di mana kotakan yang paling kiri ini nilai M-nya adalah -1, kemudian yang ini 0, yang ini +1. Karena satu kotakan maksimal terisi 2 elektron, makanya nanti untuk subkulit L, karena dia punya 3 kotakan atau 3 orbital, nanti dia maksimal terisi 6 elektron. Gitu ya. Lagi, misalnya untuk L sama dengan 2 atau subkulit D. Nilai M-nya antara min L, berarti min 2 sampai dengan plus L sampai dengan plus 2. Jadi nilai M-nya berapa aja ini? Min 2 sampai dengan plus 2. Jadinya min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Jadi ada berapa orbitalnya? Ada 5. Digambarkan dengan 5 kotakan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nilai bilangan kuantum magnetiknya mulai dari yang paling kiri. Kotakan ini bilangan kuantum magnetiknya min 2, kemudian min 1, 0, plus 1, plus 2. Masing-masing kotakan maksimal terisi 2 elektron. Jadi untuk 5 kotakan di sini nanti maksimal terisi 10 elektron. Jadi kalau misalnya subkulitnya D, maksimal terisi 10 elektron. Semacam itu ya. Satu lagi deh. Untuk L sama dengan 3. L sama dengan 3 itu subkulit F. Nilai M-nya antara min L. L-nya 3 berarti min 3 sampai dengan plus L. L-nya 3 berarti plus 3. Jadi nilai M-nya antara min 3 sampai dengan plus 3. Jadinya min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Jadi ada berapa ini? Ada 7 ya. Ada 7 nilai bilangan kuantum magnetik, artinya dia punya 7 orbital. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nilai bilangan kuantum magnetiknya mulai dari yang paling kiri, ini min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Kemudian masing-masing kotakan maksimal berisi 2 elektron. Kalau ada 7 kotakan berarti nanti ada 14 elektron ya. Jadi untuk subkulit F maksimal ada 14 elektron. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bilangan kuantum yang keempat, yakni bilangan kuantum spin. Atau S. Bilangan kuantum spin itu menggambarkan putaran elektron pada sumbunya. Gini. Tadi dalam satu kotakan atau satu orbital ini kan terisi 2 elektron. Ada elektron yang ditulis dengan panah ke atas dan ada elektron yang ditulis dengan panah ke bawah. Elektron yang ditulis dengan panah ke atas ini artinya nilai bilangan kuantum spinnya adalah plus setengah. Nah, untuk elektron yang memiliki nilai S plus setengah, nanti orientasinya dia elektronnya bergerak mengelilingi sumbu berlawanan arah jarum jam. Gini. Kemudian ada elektron yang ditulis ke bawah.
Elektron yang ditulis ke bawah ini nilai bilangan kuantum spin-nya sama dengan min setengah. Untuk elektron yang memiliki nilai bilangan kuantum spin sama dengan min setengah, elektronnya bergerak mengelilingi sumbu searah jarum jam. Diingat ya, kalau S-nya sama dengan plus setengah, elektronnya bergerak berlawanan arah jarum jam. Kalau nilai S-nya sama dengan min setengah, elektronnya bergerak searah jarum jam. Seperti itu. Ilustrasi elektron dalam mengelilingi sumbunya dapat digambarkan seperti ini ya. Jadi untuk nilai S sama dengan positif setengah, elektron mengelilingi sumbunya berlawanan arah jarum jam. Kemudian untuk nilai S sama dengan min setengah, elektron mengelilingi sumbunya searah dengan jarum jam. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.